aturan Bilox. Bilox atau bilangan oksidasi menyatakan jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap oleh suatu atom. Nah, untuk aturan Bilox di sini kita punya 4 poin. Yang pertama, unsur bebas Biloxnya selalu 0. Nah, kapan di suatu unsur itu disebut unsur bebas? Jadi suatu unsur bebas itu ketika unsurnya tidak ada berikatan dengan unsur lain dan juga tidak punya muatan positif dan negatif. Artinya unsurnya berdiri sendiri, unsur itu aja. Nah, unsur bebas di sini kita kategorikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama unsur-unsur yang memang sendiri aja atau di sini kita sebutnya sebagai unsur yang jomblo. Kemudian yang kedua adalah unsur yang homo. Homo artinya homogen. Jadi unsur yang sesama jenis saling berikatan. Jadi di sini unsur yang jomblo itu seperti Na berdiri sendiri tanpa muatan-muatan positifnya. Kemudian Ag, ada Zn, ada Ca, ada Mg dan sebagainya. Pokoknya unsur yang berdiri sendiri tanpa ada muatan positif dan negatif. Kemudian yang kedua itu unsur yang homogen. Homogen itu semua yang diatomik dan juga yang poliatomik. Contohnya di sini ada O2, Mn2, H2, F2, Cl2, Br2, I2, P4S8. Berarti ini semua itu unsurnya merupakan unsur bebas. Atau untuk hafalnya juga boleh di sini kita bantu dikit ya. Nah, untuk yang homo ini, yang homogen ini boleh nanti ngafalnya ongkos naik haji via celengan BRI tambah nanti P4 sama S8. Oke. Kemudian yang kedua aturannya yaitu adalah ion monoatomik itu nanti Biloxnya sama dengan muatan. Nah, yang mana yang disebut sebagai muatan? Muatan itu adalah tanda positif negatif yang ada di atas unsur nih, Na plus atau Cr3 plus atau S2 min. Jadi itu namanya muatan. Jadi kalau ketemu satu unsur yang ada plus minusnya, berarti Biloxnya langsung sama dengan jumlah positif dan jumlah negatifnya. Contoh di sini adalah Na plus 1. Oke, plusnya cuma 1, berarti Biloxnya sama dengan plus 1. Kemudian yang kedua ada Cr3 plus. Oke, plusnya ada 3, berarti di sini Biloxnya plus 3. S2 min, berarti di sini minnya ada 2, berarti Biloxnya min 2. Nanti kalau misalkan ketemu yang lain, contohnya Ag plus, karena plusnya cuma 1, berarti Biloxnya plus 1. Jadi ion monoatomik, mono artinya yang satu dan ada ionnya sama-sama muatannya, itu Biloxnya. Kemudian yang ketiga, ada Bilox unsur dalam senyawa. Nah, maksud Bilox unsur dalam senyawa ini adalah ketika suatu unsur berikatan dengan unsur lain, maka kita bisa tentukan Biloxnya dengan aturan berikut. Oke, ini aturannya. Nah, yang pertama, F. Jadi ini aturannya mulai dari yang paling prioritas. Jadi dia jadi pemegang aturan paling kuat di sini. Nah, aturan pertama, setiap ketemu F dalam senyawa, Biloxnya selalu min 1. Contohnya HF, berarti Bilox F di sini min 1. NaF, berarti Bilox F-nya selalu min 1 juga di sini. Nah, hati-hati ya, kalau F dalam senyawa min 1, tapi kalau kita ketemu F2, berarti Biloxnya 0, karena di sini unsurnya homogen atau unsur diatomik. Oke, tapi kalau dalam HF, min 1 karena senyawa. Kemudian yang kedua aturan unsur dalam senyawa itu adalah logam. Ketika kita ketemu unsur logam, berarti logam selalu positif Biloxnya. Yang ada aturan pasti itu golongan 1A, golongan 2A, sama golongan 3A. 1A selalu plus 1, 2A selalu plus 2, 3A selalu plus 3. Nah, siapa aja unsurnya? Yang 1A ini ada lina, ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama francium. Boleh juga di sini lina, kal, rebut, CS, Franz. Oke, boleh lah. Kemudian yang kedua ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Oke, besok minggu cari Sri bawa rawon. Kemudian 3A yang sering keluar itu ada B, boron, sama aluminium, Al. Nah, untuk logam-logam transisi itu atau golongan B. Jadi di sini logamnya tidak punya aturan Bilox yang pasti, karena Bilox golongan transisi itu bervariasi dan lebih dari 1. Nah, yang ada aturan pasti cuman ada 2, Ag yang selalu plus 1, kemudian ada Zn yang selalu plus 2. Oke, plus 2.
Jadi kalau AG plus 1 dan N plus 2, sisanya itu bervariasi tergantung dengan siapa mereka berikatan. Oke, kemudian aturan yang ketiga. Yang ketiga di sini ketemu H di dalam senyawa itu selalu plus 1. Kecuali kalau ketemu senyawa hidrida, maka logam H-nya nanti min 1. Contoh HF nih, kita punya HF. Aturan F itu muncul lebih awal. F sama dengan min 1, berarti HF, F-nya di sini min 1. Jadi H-nya di sini plus 1. Kalau NaH, kita punya Na tadi di awal. Nih, oke, ini ada Na udah punya aturan duluan. Na itu plus 1. Sekarang ada Na, ada H. Na-nya plus 1. Jadi Na-nya di sini plus 1, H-nya nanti jadi min 1. H-nya ngalah jadi min 1. Total bilox yang ada di dalam ini sama dengan 0 nanti. Oke, jadi dalam senyawa yang netral, yang nggak ada muatan positif negatif di sini, maka totalnya sama dengan 0, plus 1 min 1, plus 1 min 1. Kemudian untuk aturan O. Kalau O itu dia bervariasi juga, tapi pada umumnya kita pakai aturan pertama, yaitu O sama dengan min 2, itu merupakan senyawa-senyawa oksida. Nah, ada kalanya nanti kita ketemu O itu sama dengan min 1 biloxnya. Itu nama senyawanya nanti disebut peroksida. Nah, ada lagi nanti yang O yang biloxnya jadi min setengah. Namanya nanti senyawa superoksida. Tapi pada umumnya di soal yang sering keluar itu yang O sama dengan min 2. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang min 1 dan min setengah ini itu juga keluar di soal. Nah, contohnya di sini adalah H2O untuk senyawa oksida. Kita lihat ya. H2O. Tadi di awal kita punya aturan H selalu plus 1. Berarti H bilox 1 buahnya plus 1. H-nya sekarang ada berapa? Ada 2. Berarti H kali 2 berarti dapatnya plus 2. Karena di sini nggak ada muatan, H2O-nya nggak ada plus minus, berarti totalnya harus sama dengan 0. Berarti berapa? Plus 2 ditambah berapa yang hasilnya 0? Berarti di sini nanti min 2. Berarti dapat di sini kita bilox si O-nya sama nanti dengan min 2. Itu artinya senyawanya senyawa oksida. Nah, contoh yang kedua. Yang kedua di sini H2O2. Kalau diperhatikan aturan yang muncul duluan tetap di sini aturan H dulu baru aturan O. Nah, berarti H-nya jadi patokan, H-nya plus 1, karena ada 2 kali 2 jadinya plus 2. Karena nggak ada muatan positif negatif berarti sama dengan 0, berarti di sini tetap min 2. Nah, cuman di sini O-nya kan ada 2, jadi untuk satu buah O-nya di sini berarti min 1. Jadi bilox dari O itu min 1. Nah, min 1 berarti dia merupakan peroksida. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga contoh dari superoksida. Yang superoksida di sini contohnya adalah KO2. Ada K, ada O. Kalau diperhatikan aturan yang muncul dulu adalah aturan K, baru aturannya si O. Jadi K-nya yang jadi patokan. K-nya tadi plus 1. Oke, K-nya cuma 1 berarti tetap plus 1. Karena nggak ada muatan positif negatif sama dengan 0. Berarti di sini min 1 ya, biar sama dengan 0. Berarti kalau O-nya ada 2 dengan min 1, 1 O-nya berarti min 1 per 2. Berarti biloxnya di sini adalah min 1 per 2. Jadi yang min 1 per 2 itu disebut superoksida. Nah, ada satu lagi catatan khusus di sini yang harus diingat, bahwa khusus untuk OF2 senyawa yang satu ini bilox O-nya itu sama nanti dengan plus 2. Kenapa bisa plus 2? Karena ketika O bertemu dengan F, aturan F-nya muncul duluan. Jadi ada OF2 yang muncul duluan siapa? F-nya. F min 1. Kalau misalkan dia ada 2, otomatis di sini jadinya min 2. Biar sama dengan 0, O-nya jadinya plus 2. Oke. Gitu dia ya. Nah, catatan penting satu lagi. Nah, kenapa di sini kita perlu bagi-bagi 2 tadi? Contoh untuk yang bagian ini min 2, kenapa jadi min 1? Karena ketika kita bicara bilox, karena ketika kita bicaranya di sini adalah bilox, berarti kita bicara untuk satu unsur aja. Jadi satu unsurnya itu berapa? Makanya perlu dibagi 2. Kayak ini tadi, kan dapatnya ini min 1. Karena O-nya 2 bagi 2 jadinya min setengah.
Oke, itu aturan yang tentang oksigennya. Kemudian aturan tentang halogen. Jadi halogen itu golongan 7A. Jadi halogen itu ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Nah, karena aturan F udah muncul duluan tadi di awal, yang ini udah ada F-nya. Jadi sisanya di sini ada Cl, Br, dan I. Jadi untuk Cl, Br, dan I ini biloxnya sama dengan -1. Kecuali jika berikatan nanti dengan oksigen, maka bilox Cl BRI-nya berubah jadi positif. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya di sini, Na sama Cl. Aturan Na muncul duluan, Na itu +1. Berarti di sini Na-nya +1. Ini kan nggak ada muatan sama sekali ya. Kalau nggak ada muatan berarti dia sama dengan 0 +1, biar sama dengan 0 berarti Cl-nya di sini -1. Nah, gitu juga dengan NaClO. Na +1. Oke, +1 ya. ClO, O dibanding Cl duluan siapa? Duluan O. Berarti O yang kita ambil aturannya adalah yang aturan si oksidanya. Berapa ya oksidanya? -2 sama nanti dengan 0. Berarti Cl-nya berapa di sini? +1 ditambah berapa? Dikurang 2 yang hasilnya 0. Berarti di sini dapatnya +1. Nah, kalau NaClO2 gimana? NaClO2. Berarti Na-nya +1, O-nya satunya -2, kali 2 jadinya -4. Oke, berarti di sini +1 ya, biar sama dengan 0. Berarti di sini jadi +3. Berarti ini udah kelihatan, ketika nggak ada O sama sekali, Cl-nya -1. Ketika muncul 1 O, Cl-nya jadi +1. Ketika O-nya ada 2, Cl-nya jadi +3. Artinya makin banyak atom oksigen yang ada di dalamnya, maka makin besar juga plus dari si halogennya. Oke. Kemudian aturan yang terakhir di sini, total bilox dalam senyawa itu akan sama nanti dengan muatan. Oke, kita buktikan lagi. Tadi kita udah singgung juga sedikit. Nah, contohnya NaCl. Aturan Na karena dia golongan 1A berarti Na-nya +1. Di sini nggak ada positif negatif, berarti jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya -1. NH4+. Oke, ada plusnya di sini. N dari awal tadi kita nggak ada bahas N. Oke, berarti di sini kita tulis N aja. Artinya bilox N ditambah hanya ada 4 dikali bilox H nanti akan sama dengan ada muatan positif di sini. Positifnya cuma 1, berarti +1. Nah, baru di sini kita punya aturan tadi H itu +1. Oke, kecuali kalau hidrida logam. Kebetulan nitrogen itu dia kan bukan logam. Berarti hanya di sini tetap +1. Berarti di sini hanya +1 kali 4 sama dengan +1. Ini N. Sorry. Oke, berarti di sini N ditambah 4 sama dengan +1. Berarti N sama dengan pindah ruas ya. Berarti N-nya sama dengan -3. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mencari bilox suatu unsur. Nah, contoh lagi. NO3-. Nah, kalau NO3- berarti di sini N-nya ada 1 ditambah 3 kali O sama nanti dengan -1. N belum ada aturan ditambah 3, O-nya -2. Kita ambil yang oksida ya, sama dengan -1. Berarti di sini N 3 kali -2 -6 sama nanti dengan -1. N sama dengan pindah ruas, -1 tambah 6 dapatnya nanti +5. Berarti N-nya +5 di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal lanjut di video selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe. See you guys.